ini teman-teman, sebetulnya bisa ya dilakukan dengan cara semprot ya, melalui daun atau melalui sotomata ya. Namun saya lebih senang untuk aplikasi melalui kocor ya, atau melalui akar. Dan teman-teman mesti ketahui ya, tadi di kandungan ini, di kalsium boron ini mengandung beberapa persen magnesium ya. Nah, magnesium di sini akan berperan untuk sebagai nutrisi untuk daun ya, agar daun lebih hijau teman-teman. Nah, dikarenakan Assalamualaikum, salam sehat selalu teman-teman. Salam hangat untuk para pemula ya teman-teman ya, dan salam hormat untuk para senior ya, para suhu di bidang pertanian, terutama di bidang budidaya semangka ya teman-teman ya. Nah teman-teman, di usia 39 hari ini ya, saya akan melakukan pemupukan teman-teman. Pemupukan yang kedua ya, dikarenakan kemarin sudah melakukan pemupukan yang pertama di fase pembuahan ya teman-teman ya. Di pemupukan yang pertama itu kemarin saya lakukan di usia 37, dan selang 2 hari saya lakukan pemupukan kembali untuk memperkuat kulit buah ya teman-teman ya. Di sini buah sudah mulai terbentuk ya. Di sini untuk varietas kuning ya teman-teman ya, kuning ya, dan di tengah-tengah sana adalah non biji ya. Saya menanam 3 varian teman-teman. Inul kuning, non biji, Madrid ya, merah, dan inul dari Redin teman-teman, dari cap kapal terbang ya, inul merah. Nah, untuk pemupukan kali ini saya akan melakukan pemupukan dengan kandungan kalsium ya teman-teman, kalsium boron. Nah, yang berfungsi untuk memperkuat kulit dari buah ya teman-teman ya, memperkuat kulit buah, meningkatkan kualitas buah ya, agar tidak mudah pecah ya. Dikarenakan di fase-fase pembesaran buah ini kita akan genjot dengan menggunakan pupuk dan air ya, dan agar kulitnya kuat, tidak mudah pecah ya teman-teman. Apalagi ketika terkena hujan ya, dengan kandungan nitrogen tinggi, biasanya kalau tidak kita kocor kalsium, kulit buah akan pecah teman-teman, akan pecah. Dan fungsi dari kalsium ini juga akan memperkuat daging buah ya, agar tidak mudah busuk ya ketika nanti kita sudah panen teman-teman. Ketika kita nanti sudah panen, daya tahan simpannya itu lebih kuat teman-teman. Dan bukan cuma untuk buah teman-teman ya, untuk batang ya, untuk batang, agar mencegah tidak terjadinya pecah batang ya, dan tanaman akan lebih tahan juga dari penyakit ya. Dan yang saya gunakan adalah pupuk dari Manohara. Ini pupuk dari Manohara ini mengandung kalsium dan boron teman-teman ya, kalsium boron. Dan untuk boron itu untuk fungsinya untuk memperkuat daging buah ya, untuk menambah bobot teman-teman, agar daging buah ini lebih padat ya, lebih padat, tidak berongga ya di dalamnya ya. Biasanya semangka jika kekurangan boron dan kalium, biasanya akan ada rongga ya di dalam daging ini, dan itu tentunya akan merugikan kita ya sebagai petani ya, dikarenakan akan bobot dari buah ini akan berkurang. Nah, dengan kita aplikasi boron, daging buah lebih padat ya, dan bobot juga akan lebih berat. Jadi perpaduan antara boron dan kalsium ya, untuk fungsinya terutama kita untuk kualitas buah teman-teman. Baik, kita mulai aduk aja ya untuk pengaplikasian kalsiumnya teman-teman. Ini ya yang saya gunakan, ada kalsium dari Manohara ya. Nah, di sini kandungannya sudah komplit teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk kandungan kalsium 96% ya. Mengandung juga magnesium, boron ya, dan juga mengandung zinc ya teman-teman. Ini sangat baik sekali ya untuk pertumbuhan tanaman semangka ya, terutama di fase-fase pembuahan. Dan untuk kalsium ini bukan cuma di fase pembuahan saya gunakan teman-teman ya, di fase pertumbuhan pun di video saya yang sudah berlalu ya, sudah saya aplikasikan juga. Sekitaran di usia 15 hari itu saya aplikasi kalsium juga ya teman-teman ya, yang fungsinya untuk agar tidak pecah batang. Dan sekarang saya lakukan untuk pembesaran buah ya, agar tidak pecah kulit buah ya teman-teman ya. Nah,
Baik, untuk dosis yang saya gunakan adalah kurang lebih 3 sendok ya teman-teman ya, 3 sendok makan sampai 4 sendok makan untuk satu tangki 25 liter ya tangki. Nah teman-teman, kita gunakan 4 sendok ya, 4 sendok makan ya. Ini full teman-teman bisa lihat full untuk satu tangki. Dan untuk pengocoran kalsium ini saya lakukan tunggal teman-teman ya, tidak dicampur dengan pupuk yang lain. Seperti biasa saya tidak pernah mencampur ya dengan pupuk lain ketika aplikasi kalsium. Nah ini kita bisa aduk rata ya sampai benar-benar terlarut, baru kita tuang ke tangki kocor 25 liter ya. Nah baik teman-teman, setelah tercampur rata ya, kita mulai aplikasikan ya. Dan saya aplikasikan dengan cara manual dikocor ya. Dan untuk dosis per lubang tanam kurang lebih sekitar 200 ml teman-teman ya. Nah, seperti ini kurang lebih 200 ml ya. Meskipun tidak terlalu akurat ya untuk dosisnya, namun kita perkirakan saja ya. Nah untuk aplikasi kalsium boron ini teman-teman, sebetulnya bisa ya dilakukan dengan cara semprot ya, melalui daun atau melalui sotomata ya. Namun saya lebih senang untuk aplikasi melalui kocor ya, atau melalui akar. Dan teman-teman mesti ketahui ya, tadi di kandungan ini, di kalsium boron ini mengandung beberapa persen magnesium ya. Nah magnesium di sini akan berperan untuk sebagai nutrisi untuk daun ya, agar daun lebih hijau teman-teman. Nah dikarenakan untuk pembesaran buah bukan cuma kita fokus melakukan pemupukan yang banyak dan air yang banyak, namun kita juga harus merawat daun ya teman-teman ya, merawat daun dan batang agar daun tetap hijau ya, tetap hijau subur, batang tetap sehat. Dengan itu akan membuat nutrisi terserap dengan baik ya oleh akar dan dipotos, dan proses fotosintesis maksimal sudah dipastikan, buah akan juga ikut besar ya teman-teman ya, besar dan berkualitas. Nah baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini ya videonya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami ya, bisa dimengerti oleh teman-teman semua, dan bisa bermanfaat untuk dunia pertanian, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, khususnya para pemula. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.